Ketua Dewan tanpa sengaja melihat anak laki-laki kecil yang sedang memungut botol di tempat sampah. Wajahnya ternyata persis sama dengan putranya saat masih kecil. Ketua Dewan yang terharu langsung menduga, jangan-jangan anak ini adalah darah daging yang ditinggalkan putranya yang suka berfoya-foya di luar. Lalu Ketua Dewan buru-buru mengambil sebuah botol, memberikannya kepada anak laki-laki itu. Dengan lembut menanyakan siapa orang tuanya, dan siapa saja yang ada di rumahnya. Asal anak itu memberitahunya, Ketua Dewan akan memberikan botol itu, bahkan memberinya uang untuk makan. Namun siapa sangka anak itu begitu buka mulut langsung meminta 500.000. Ketua Dewan pun tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Lalu menegur anak itu tidak tahu sopan santun, sambil bertanya bagaimana orang tuanya mendidiknya. Namun Ketua Dewan saat itu belum tahu, bahwa anak laki-laki kotor yang memungut botol di depannya ini, sebenarnya adalah cucu kandungnya sendiri. Dan alasan anak itu meminta 500.000, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menyelamatkan adik perempuannya yang sakit parah. Ternyata 6 tahun lalu, ibu anak itu masih bekerja di grup perusahaan. Namun pada hari itu, seorang manajer kecil di perusahaan, demi memasukkan pacarnya bekerja di perusahaan, dengan seenaknya memecat wanita itu. Wanita itu tidak terima, langsung menerobos masuk ke kantor presiden direktur untuk menuntut penjelasan. Namun kebetulan saat itu Presdir sedang berendam mandi. Wanita itu tidak sempat berhenti, dan terjatuh tepat ke dalam pelukan Presdir. Akhirnya Presdir pun tidak bisa menahan dirinya, sehingga terjadi hubungan antara keduanya. Setelah itu wanita tersebut merasa malu dan pergi, tidak lagi menuntut alasan pemecatan. Namun 2 bulan kemudian, dia mendapati dirinya hamil anak kembar. 6 tahun pun berlalu. Wanita itu melahirkan anak kembar tersebut. Kini kedua anak itu sudah tumbuh besar. Namun adik perempuan si anak laki-laki sejak kecil sudah sakit-sakitan, demi menyembuhkan penyakit putrinya. Wanita itu menguras habis seluruh harta. Kini ibu dan kedua anak itu hanya bisa tinggal di bawah jembatan. Sementara si anak laki-laki sebagai kakak, menanggung tanggung jawab sebagai seorang lelaki. Setiap hari keluar memungut botol, hanya untuk meringankan beban ibunya. Tanpa diduga, hari itu saat anak laki-laki menjaga adiknya di rumah sakit, dan sedang memungut botol, kebetulan terlihat oleh kakek Ketua Dewan, sehingga terjadilah adegan di awal cerita. Ketua Dewan melihat anak itu, berwajah persis sama dengan putranya, lalu segera memberi isyarat kepada kepala pelayan. Diam-diam mencabut sehelai rambut anak itu, untuk dikirim tes DNA. Keesokan harinya, kepala pelayan dengan gembira membawa laporan kepada Ketua Dewan, memastikan bahwa anak itu memang cucu kandungnya. Ketua Dewan pun sangat gembira. Keluarga mereka yang turun-temurun hanya satu garis keturunan, akhirnya punya penerus. Ia pun segera memerintahkan kepala pelayan, untuk membawa orang menjemput cucunya, dan buru-buru menelepon putranya, memintanya pulang menghadiri jamuan makan, berniat mengumumkan kabar gembira itu di depan umum. Namun di sisi lain, kondisi si adik kecil tiba-tiba memburuk, harus segera dioperasi. Tapi satu-satunya direktur rumah sakit yang bisa melakukan operasi, justru sedang menghadiri jamuan makan Ketua Dewan. Wanita itu yang sudah kehabisan akal, terpaksa membawa anak-anaknya langsung ke rumah Presdir. Namun setibanya di depan pintu jamuan, justru dikenali oleh manajer kecil yang telah memecatnya 6 tahun lalu. Manajer itu menampar wajahnya di depan umum, sambil membentak dengan dingin, mengatakan tempat ini adalah lokasi jamuan perusahaan. Orang sepertinya sama sekali tidak pantas muncul di sini. Bahkan ia ingin mengusir ibu dan kedua anak itu. Kebetulan kepala pelayan yang dikirim Ketua Dewan menyaksikan semua itu, lalu segera menelpon untuk melapor. Ketua Dewan yang mendengar hal itu pun marah besar, langsung membawa serta putranya sang Presdir datang ke lokasi. Sementara itu si manajer yang tidak tahu diri, masih saja mempermalukan keluarga kecil itu. Detik berikutnya, Ketua Dewan bersama Presdir putranya, akhirnya tiba di sana.